Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Siani Farena dengan NIM 2305 1204004. Jadi di sini merupakan video untuk praktikum 7 mengenai jaringan wireless dan DHCP. Nah, di sini saya sudah membuat bagian-bagiannya untuk kita praktekkan ke depannya, tetapi terlebih dahulu kita akan belajar sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan jaringan wireless dan DHCP. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan wireless lebih dahulu. Jadi pada praktikum ini yang dimaksud dengan jaringan wireless di sini jaringan wireless pada buku panduan praktikum ini menjelaskan bahwa wireless itu merupakan jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Nah, ini contohnya wireless seperti ini. Kemudian, bagaimana sih cara kerja wireless ini? Jadi, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Kemudian router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Jadi wireless internet itu merupakan layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel. Ini tanpa kabel ya. Kemudian ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya itu disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah dan di kantor. Jadi berdasarkan pengertian ini, wireless itu tidak membutuhkan kabel atau perangkat lunak untuk terhubung ke router. Maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless yang ada di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor harus dilindungi oleh password keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Nah, ini nanti kita akan mempraktekkan mengenai pengamanan password di laptop. Oke, kurang lebih itu sedikit pendahuluan mengenai jaringan wireless. Ini ada frekuensi wifi, kemudian kita akan lanjut langsung ke percobaannya. Jadi di sini kita sudah membuat simulasinya seperti ini, di mana kita memiliki AP1 ini, dan ini merupakan switchnya. Oke. Setelah itu pada AP1 ini terhubung pada laptop. Ya, terhubung pada laptop seperti ini. Dan pada AP2 terhubung pada smartphone. Nah, pada percobaan kali ini kita sudah membuat skema gambar seperti ini. Dan kita akan menyeting pada AP1. Pada AP1, pada bagian config, pada port 1, kita akan memasukkan SDI ini adalah AP1. Kemudian channelnya 6, convertnya 140. Setelah itu kita akan membuat sebuah password dengan WPA2PSK ini 1-8. Oke, sudah untuk AP1. Kemudian pada setting AP2 kita tidak memberikan password, tetapi kita disable saja, dan SDI-nya AP2. Oke. Setelah itu pada setting laptop SSD-nya adalah AP1. Pada laptop sebelumnya kan sebenarnya tidak ada wireless di sini. Tetapi kalau menunjukkan wireless di situ, kita harus mengubah ininya. Kita klik on off kan, kemudian kita pindahkan bagian ininya ke sini. Setelah itu kita masukkan ini pada laptopnya. Kemudian jangan lupa on kan lagi. Setelah itu pada bagian config ini akan muncul wireless kalau kalian mengikuti cara yang tadi. Kemudian kita ubah SDI-nya menjadi AP1. Setelah itu
WBA 2-nya passwordnya kita tulis 1-8 sesuai dengan yang terhubung pada AP1 tadi. Nah, setelah itu pada IP configuration-nya di sini tertulis untuk laptop yaitu 192.168.1.129. Kemudian subnet mask-nya itu /25, artinya belakangnya 128. Oke. Kemudian setelah itu untuk smartphone pada bagian wireless-nya di sini sudah SSID-nya AP2 sudah saya setting sebelumnya, kemudian kita disablekan, tidak ada password. Kemudian pada IP configuration pada bagian static itu IP address-nya untuk smartphone adalah 192.1.1.130. Setelah itu pada subnet mask-nya karena /25 jadi ini 128. Oke. Setelah itu kita akan melihat pada langkah selanjutnya adalah untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone. Silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Oke. Kita akan jalankan perintah ping di sini pada command prompt. Kita coba lagi. Ping 192.168.1.130 pada IP address-nya smartphone. Nah, replay pinging byte data, dan ini sudah di replay, artinya sudah berhasil untuk yang static. Oke. Kemudian kita akan melanjutkan praktikum selanjutnya, yaitu untuk DHCP server. Jadi di sini kita akan mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan DHCP. Jadi DHCP itu adalah singkatan dari Dynamic Configuration Protocol. Adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server. Sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut DHCP client. Nah, kita akan membuat sebuah DHCP server di sini. Kita akan ganti namanya menjadi DHCP server. DHCP server seperti ini. Kemudian kita akan hubungkan DHCP ini kepada switch. Seperti ini. Setelah itu kita akan melihat lagi pada pengertian DHCP di buku panduan ini. Jadi di sini dengan demikian pada DHCP dan DHCP client, dengan demikian administrator tidak perlu harus memberikan nomor IP secara manual kepada konfigurasi DHCP, tapi juga dengan memberikan referensi kepada DHCP. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request kepada DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. Setelah itu DHCP akan menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan list nomor IP yang ada ke DHCP server dan mencoret nomor IP tersebut ke daftar pool. Kemudian setelah itu nomor IP yang diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada nomor IP yang dapat diberikan, maka kalian tidak dapat menginisialisasi DHCP dengan sendirinya dan tidak tersambung dengan jaringan tersebut. Seperti itu. Kemudian ada cara kerja DHCP yang nantinya akan kita praktekkan. Kemudian kelebihan dari DHCP itu apa? Di sini yaitu ada yang pertama memudahkan dalam transfer data kepada PC client atau PC server. Kemudian DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi DHCP atau IP yang kompleks dan seterusnya. Kemudian kekurangannya apa? Semua pemberian IP bergantung pada server, maka dari hal itu, jika server mati maka semua komputer disconnect atau saling saling tidak terhubung. Seperti itu untuk kelebihan dan kekurangannya.
Langsung saja kita coba ke praktikumnya. Jadi ini sudah membuat DHCP server seperti ini. Dan di sini ada kita akan tulis 253 untuk ininya. 25. Oke. Setelah itu pada langkah percobaan, di sini kita sudah membuat skema jaringan. Oke, kemudian kita akan setting IP server secara statik. Jadi pada DHCP kita akan masukkan IP address-nya yang tadi kita tulis. Pada config pas Ethernet kita akan tuliskan di statik dan kita akan masukkan IP settingnya yaitu 19 IP setting. IP address-nya 192.168.1.253. Kemudian karena /25 maka ini menjadi 128. Oke, ini ya 253/25 dengan IP address 192.168.1.253 dengan subnet mask-nya /25/128. Oke. Setelah itu kita akan aktifkan DHCP server dengan menggunakan konfigurasi berikut. Jadi pada DHCP, pada bagian services, pada bagian DHCP kita akan aktifkan DHCP servernya. Kita on-kan. Kemudian kita akan ubah default gateway-nya menjadi 192.168.1.254. Harus berbeda ya dengan sebelumnya. Kemudian ini DNS servernya yaitu 33.33.1. Setelah itu pada stat IP address-nya ini 151 di sini. Kemudian setelah itu pada subnet mask-nya ini sudah benar. Setelah itu kita akan save. Oke, sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya yaitu aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Jadi di sini pada bagian laptop kita akan aktifkan pada IP configuration yang awalnya dari static tadi, kita akan ubah ke DHCP dan akan meminta request, dan kalau muncul notifikasi atau tanda tulisan kayak gini DHCP request successful, artinya untuk praktikum ini sudah berhasil untuk laptop ya. Kemudian pada smartphone kita lakukan hal yang sama. Pada desktop pada IP configuration kita akan ubah ini yang awalnya static menjadi DHCP dan kita akan minta request. Dan di sini muncul DHCP request successful. Artinya untuk smartphone pada praktikum kali ini untuk materi DHCP baik maupun smartphone maupun laptop sudah berhasil. Oke, kurang lebih itu tadi untuk praktikum wireless dan juga DHCP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.